Mekah kembali digegerkan oleh peristiwa di luar nalar. Seorang jemaah haji asal Indonesia tiba-tiba berubah menjadi seekor tikus saat melakukan tawaf. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini hukuman dari Allah? Atau ada rahasia besar di baliknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi kisah penuh hikmah dan keajaiban. Sebelum kita masuk ke kisahnya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Jangan lupa juga tulis doa terbaik kalian di kolom komentar. Siapa tahu, lewat kisah ini ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil bersama. Mekah dipenuhi ribuan jemaah yang tengah melaksanakan tawaf. Di antara mereka, seorang pria asal Indonesia bernama Hadi melangkah dengan mantap, mengikuti putaran mengelilingi Ka'bah. Wajahnya tampak khusyuk, namun di balik itu ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. Hadi bukan orang sembarangan. Di kampung halamannya, ia dikenal sebagai pengusaha sukses. Hartanya melimpah, asetnya ada di mana-mana. Ia sering disebut sebagai dermawan, tapi hanya sedikit yang tahu bahwa di balik kebaikannya, ia menyimpan kesombongan yang sulit disembunyikan. Dengan gamis mahal yang ia kenakan, Hadi melirik sekeliling. Matanya menangkap jemaah-jemaah lain yang berpakaian sederhana. Beberapa di antaranya tampak kelelahan setelah perjalanan jauh. Ia menghela napas kecil, lalu dalam hati membatin, betapa beruntungnya aku bisa datang ke tanah suci dengan fasilitas terbaik, dibanding mereka yang harus menabung bertahun-tahun. Di putaran kedua, ia semakin merasa bahwa dirinya berbeda. Bahkan saat bersentuhan dengan jemaah lain, ia sedikit menjauh, enggan jika bajunya terkena keringat mereka. Ia tak sadar, di langit, sesuatu tengah mengawasinya. Sesuatu yang tak kasat mata, namun melihat jelas isi hatinya. Udara di sekitar Ka'bah tiba-tiba terasa berbeda. Angin berhembus lebih dingin, meskipun matahari masih bersinar terik. Jemaah lain tak menyadari perubahan ini, tapi dada Hadi mulai berdebar tanpa alasan. Langkahnya tiba-tiba terasa berat. Ia menepis perasaan aneh itu. Mungkin aku hanya kelelahan, gumamnya pelan. Namun, ia tak tahu, ini baru permulaan dari sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hadi melanjutkan tawafnya, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang terus menyelimutinya. Langkah-langkahnya mulai terasa lebih berat, seolah-olah ada sesuatu yang menarik tubuhnya ke bawah. Keringat mulai membasahi dahinya, padahal udara di sekitar terasa semakin dingin. Di putaran keempat, kejadian ganjil mulai terjadi. Telapak kakinya terasa kesemutan, tubuhnya seperti kehilangan keseimbangan. Matanya berkunang-kunang, dan suara di sekelilingnya terdengar menggema, seperti berada dalam lorong panjang yang tak berujung. Astagfirullah. Hadi berbisik pelan, mencoba menenangkan diri. Ia mempercepat langkah, berharap segera menyelesaikan putaran ini dan beristirahat. Tapi saat itu, sesuatu yang lebih janggal terjadi. Dunia di sekitarnya tampak berubah. Tubuhnya terasa mengecil. Ia bisa merasakan pakaian ihramnya melonggar, lalu menghilang. Tangannya berubah bentuk, jemarinya memendek, dan dari belakang tubuhnya, sesuatu mulai tumbuh, sebuah ekor. Hadi tersentak. Ia ingin berteriak, tapi suara yang keluar dari mulutnya hanyalah cicitan nyaring. Ia memandang sekeliling dengan panik, melihat kaki-kaki besar jemaah lain yang terus melangkah tanpa sadar akan keberadaannya. Ia mencoba berdiri, tapi kini tubuhnya begitu kecil. Cakarnya yang mungil menyentuh lantai masjid. Tubuhnya ditutupi bulu abu-abu yang halus. Ia tak lagi manusia. Ia telah berubah menjadi seekor tikus. Kepanikan langsung melanda. Ia berusaha berlari, namun langkah kakinya tak seperti biasanya. Dunia tampak begitu besar. Suara jemaah menggelegar di sekelilingnya, tapi tak ada satupun yang menyadari keberadaannya. Ya Allah, apa yang terjadi padaku? Pikirnya dalam hati. Ketakutan mulai merayapi benaknya. Namun ini baru permulaan dari mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hadi yang kini berwujud seekor tikus berlari ketakutan di antara kaki-kaki jemaah yang terus bergerak mengelilingi Ka'bah.
Tubuhnya yang kecil nyaris terinjak beberapa kali. Ia ingin berteriak meminta tolong, tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah cicitan lemah yang tak seorang pun peduli. Napasnya memburu. Ia tak tahu harus berbuat apa. Pikirannya masih manusia, tapi tubuhnya sudah bukan lagi. Ia mencoba berdiri di dua kakinya seperti biasa, namun keseimbangannya hilang. Cakarnya yang mungil bahkan tak mampu meraih apapun untuk menopang tubuhnya. Tiba-tiba, suara teriakan terdengar dari seorang jemaah yang melihatnya. Astagfirullah, tikus, di Masjidil Haram. Teriakan itu memicu kepanikan. Beberapa jemaah lain menoleh, lalu ikut berteriak histeris. Sebagian menjauh, ada yang mengangkat jubah mereka, takut tikus kecil itu melompat ke tubuh mereka. Suasana yang tadinya penuh kehusyukan berubah ricuh. Hadi semakin panik. Ia tak ingin menjadi pusat perhatian seperti ini. Ia berusaha melarikan diri ke tepian, menjauh dari tengah kerumunan, namun langkah kakinya tak secepat manusia. Setiap kali ia mencoba bergerak, kaki-kaki besar terus menghantam lantai di sekelilingnya, nyaris menginjak tubuh kecilnya. Para petugas masjid segera bergerak mendekati sumber keributan. Seorang dari mereka mengangkat tongkat kecil, bersiap menghalau tikus yang dianggap sebagai gangguan di tempat suci ini. Hadi melihat itu semua dengan mata membelalak. Ia tak bisa mati seperti ini. Ia bukan hanya tikus liar yang tersesat. Ia adalah manusia yang entah bagaimana telah berubah. Tapi tak ada seorang pun yang tahu. Dengan sisa tenaga, ia meloncat ke samping, bersembunyi di balik salah satu tiang masjid. Tubuh kecilnya bergetar hebat, sementara di luar sana, suara orang-orang masih penuh kebingungan. Hadi memejamkan mata. Tubuhnya menggigil. Ia tak tahu apakah ini hukuman, ujian, atau keajaiban yang justru akan membawanya pada sesuatu yang lebih mengerikan. Hadi meringkuk di balik tiang masjid. Jantungnya berdegup kencang. Tubuhnya yang kini kecil dan lemah tak mampu berbuat banyak selain bersembunyi dari hiruk-pikuk kepanikan yang baru saja ia sebabkan. Suara langkah kaki para petugas terdengar mendekat. Mata mereka mencari-cari keberadaan dirinya yang kini tak lebih dari seekor tikus kecil. Di mana tikusnya tadi? Suara seorang petugas terdengar. Sementara beberapa jemaah masih sibuk melihat ke lantai seolah mencari hewan najis yang tak seharusnya ada di tempat suci ini. Hadi menahan napas. Dulu, sebagai manusia, ia berdiri tegap dan terhormat di antara sesama jemaah. Kini, ia adalah makhluk yang dihindari, bahkan dicari untuk diusir. Tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, melainkan karena ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menunduk, melihat cakar kecilnya. Ia tak lagi bisa menyentuh wajahnya sendiri, tak bisa berbicara, bahkan sekadar menangis pun tidak mungkin. Hatinya bergetar. Ya Allah, apa yang terjadi padaku? Pikirnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat. Seorang petugas menyusuri area sekitar tiang tempat Hadi bersembunyi. Cahaya senter menyorot ke arahnya, membuat tubuh kecilnya tersentak ketakutan. Ia tahu, jika tertangkap, nasibnya akan semakin buruk. Tanpa pikir panjang, Hadi berlari keluar dari persembunyiannya, melesat di antara kaki para jemaah yang masih berdiri kebingungan. Tubuhnya kecil, tapi kecepatan larinya cukup untuk membuatnya lolos dari jangkauan para petugas. Namun, pelariannya tak semudah itu. Suara cicitannya yang nyaring justru menarik lebih banyak perhatian. Seorang jemaah wanita menjerit dan melompat mundur saat melihatnya berlari ke arahnya. Seorang pria lain bahkan mencoba menendangnya dengan refleks. Hadi berhasil menghindar, tapi tubuh kecilnya semakin lelah. Ia tak tahu harus kemana lagi. Ia tak bisa keluar dari masjid, tak bisa kembali ke tubuhnya yang manusia, dan tak seorang pun mengenalinya. Dengan napas tersengal, ia berlari menuju sudut masjid, berharap menemukan tempat yang lebih aman. Tapi tanpa ia sadari, sesuatu yang lebih buruk tengah menunggunya di sana. Hadi terus berlari, napasnya memburu. Cakarnya yang kecil berusaha mencengkeram lantai licin Masjidil Haram. Ia tak tahu kemana harus pergi. Di belakangnya, suara langkah kaki para petugas masih terdengar. Beberapa jemaah yang melihatnya berlarian pun ikut berseru panik. Awas! Tikusnya lari ke sana.
teriak seorang pria dengan logat Arab yang kental. Hadi menoleh ke belakang. Hatinya semakin menciut. Tubuh kecilnya semakin lelah. Tetapi ia tak boleh berhenti. Ia masih berharap ini semua hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Ia melihat sebuah sudut gelap di dekat tempat air Zam-Zam. Tanpa berpikir panjang, ia melesat ke sana dan bersembunyi di balik tong besar. Dadanya naik turun, tubuhnya gemetar. Apa yang harus aku lakukan? Pikirnya dengan panik. Di saat ia mencoba menenangkan diri, tiba-tiba sesuatu bergerak di kegelapan. Sepasang mata merah kecil menatapnya dari celah lantai. Hadi membelalak, tubuhnya seketika kaku. Dari kegelapan itu, muncul seekor tikus lain, lebih besar darinya, dengan bulu kusam dan taring yang mencuat dari bibirnya. Hadi bergidik. Dulu, ia menganggap hewan seperti ini menjijikan. Kini, ia sendiri adalah bagian dari mereka. Ia mundur perlahan, berharap tikus itu pergi. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Tikus besar itu mendekat, mengendus-endus udara seakan mengklaim wilayahnya. Hadi semakin terpojok. Jika ia tetap di sini, tikus itu mungkin akan menyerangnya. Tetapi jika ia keluar, para petugas akan melihatnya dan mencoba menangkapnya. Ia terjebak. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar semakin dekat. Petugas yang tadi mencarinya kini berdiri tepat di depan tempat persembunyiannya. Salah satu dari mereka mengangkat tongkat, bersiap untuk mengusir atau bahkan membunuh tikus yang mereka anggap mengganggu kesucian masjid. Hadi merasakan jantungnya hampir berhenti. Ia berada di ambang kehancuran. Jika ia tidak segera menemukan jalan keluar, maka ini bisa menjadi akhir dari segalanya. Hadi menahan napas. Tubuh kecilnya bersembunyi di balik tong besar tempat air Zam-Zam. Tikus besar di hadapannya masih menatap dengan tatapan tajam, seolah menganggapnya sebagai penyusup di wilayahnya sendiri. Namun yang lebih menakutkan adalah petugas yang berdiri hanya beberapa langkah dari tempat persembunyiannya. Tikus itu pasti di sekitar sini. Suara seorang petugas terdengar jelas. Ia menyorotkan senter kecilnya ke sudut-sudut gelap, mencari keberadaan Hadi. Hadi tahu ia tak bisa tinggal lebih lama. Napasnya masih tersengal, tubuhnya lelah, tapi ia harus bergerak. Ia melihat celah kecil di antara tong air dan lantai, cukup untuk tubuh kecilnya menyelinap keluar. Tanpa ragu, ia melesat, berharap petugas tak menyadarinya. Tetapi nasib berkata lain. Saat ia berlari, tikus besar itu tiba-tiba ikut bergerak, mengejarnya. "Hah? Ada dua tikus?" seru petugas dengan terkejut. Suasana berubah semakin kacau. Seorang petugas lain dengan refleks mengayunkan tongkatnya, mencoba menghantam tikus-tikus yang berlarian. Hadi melompat ke samping, nyaris terkena pukulan itu. Tikus besar di belakangnya berdecit marah dan juga menghindar. Hadi terus berlari, melewati kaki-kaki jemaah yang mulai menyadari keberadaannya. Teriakan terdengar di berbagai sudut. Beberapa orang melompat kaget, sementara yang lain mencoba menjauh, takut hewan kecil itu mendekati mereka. Di tengah kekacauan itu, Hadi melihat sebuah harapan. Ada celah kecil di dekat pilar yang mengarah ke area wudhu. Jika ia bisa mencapai tempat itu, mungkin ia bisa menemukan jalan keluar dari situasi mengerikan ini. Dengan sisa tenaganya, ia berlari ke arah celah itu. Tetapi sebelum ia bisa mencapainya, sesuatu terjadi. Tikus besar yang mengejarnya tiba-tiba melompat dan menerjangnya. Tubuh kecil Hadi terhempas ke lantai. Cakarnya mencakar udara, berusaha melepaskan diri. Ia meronta, tapi tikus besar itu lebih kuat. Di saat yang sama, seorang petugas melihat kesempatan itu. Tanpa ragu, ia mengayunkan tongkatnya dengan keras ke arah mereka berdua. Hadi melihat tongkat itu datang dalam kecepatan penuh. Ia ingin berteriak, ingin meminta tolong, tapi suara yang keluar hanyalah cicitan lemah. Dalam sekejap, semuanya menjadi gelap. Hadi merasa tubuhnya melayang, seperti terjebak dalam kehampaan yang tak berujung. Suara gaduh, teriakan, dan kejaran tadi menghilang, tergantikan oleh keheningan yang menusuk. Ia ingin bergerak, tetapi tubuhnya terasa ringan, seperti tak lagi memiliki wujud. Tiba-tiba, cahaya terang menyilaukan mata hatinya.
Perlahan, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya berubah. Cakarnya menghilang. Tubuhnya kembali membesar. Dan ia bisa merasakan kulit serta tangan manusiawinya lagi. Allahu Akbar. Suara seseorang terdengar dari kejauhan. Hadi terbangun dengan napas tersengal. Ia mendapati dirinya sedang berbaring di lantai Masjidil Haram, dengan beberapa jemaah berdiri di sekelilingnya. Seorang pria bersorban memegang bahunya, menatapnya dengan penuh keheranan. "Apakah kau baik-baik saja, wahai saudaraku?" tanya pria itu. Hadi meraba wajahnya sendiri, memastikan bahwa ia kembali menjadi manusia. Air mata membanjiri matanya. Tubuhnya masih lemah, tetapi hatinya bergetar hebat. Semua kejadian barusan terasa nyata, tetapi juga seperti mimpi buruk yang sukar dijelaskan. Ia menangis terseduh-seduh, bersyukur bahwa Allah masih memberinya kesempatan kedua. Hatinya dipenuhi kesadaran yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kejadian ini bukan sekadar musibah, tetapi sebuah peringatan. Dalam hatinya, ia teringat pada ayat Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd 11. Hadi sadar, semua yang ia alami adalah teguran atas kesombongannya selama ini. Ia datang ke Tanah Suci dengan hati yang dipenuhi keangkuhan, meremehkan orang lain, dan melupakan hakikat ibadah yang sesungguhnya. Dan kini, ia telah merasakan bagaimana rasanya berada di titik terendah, dipandang hina, bahkan menjadi makhluk yang paling dihindari manusia. Ia bersujud di tempat itu, menangis terseduh, memohon ampun kepada Allah. Ia tak ingin mengulangi kesalahannya lagi. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga baginya dan bagi siapapun yang mendengar kisah ini. Betapa kecilnya manusia di hadapan Allah, dan betapa cepatnya kehormatan bisa berubah menjadi kehinaan jika hati dipenuhi kesombongan. Hadi berdiri, menatap Ka'bah dengan mata yang basah. Kali ini, ia bertawaf dengan hati yang bersih, penuh ketundukan, dan rasa syukur yang mendalam. Di tengah kehebohan yang melanda Masjidil Haram, suasana perlahan mulai mereda. Para jemaah yang semula histeris kini hanya bisa saling berpandangan dengan wajah pucat. Sebagian beristighfar, sebagian lagi masih berusaha meyakinkan diri bahwa apa yang mereka saksikan barusan bukan sekadar ilusi. Tikus kecil itu, yang beberapa saat lalu masih mengenakan pakaian ihram dan memiliki wujud manusia, kini berlari cepat ke sudut masjid, menghilang di antara celah-celah lantai marmer yang dingin. Tak ada yang tahu kemana perginya. Apakah benar-benar lenyap atau masih berada di sekitar sana, tersembunyi dari pandangan manusia. Di antara kerumunan, seorang lelaki tua berjanggut putih berdiri dengan tatapan kosong ke arah tikus yang telah lenyap. Bibirnya bergetar melantunkan ayat, seakan mencoba mencari jawaban dari peristiwa yang baru saja terjadi. Dengan suara lirih namun penuh makna, ia mengucapkan firman Allah. Dan sungguh, kami jadikan untuk isi neraka jahanam banyak dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Quran Surat Al-A'raf 179. Beberapa jemaah yang mendengar ayat itu langsung menunduk. Hati mereka bergetar hebat. Mereka menyadari, peristiwa ini bukan sekadar kejadian aneh, tetapi sebuah pelajaran yang sangat dalam. Seorang ulama setempat yang sejak awal turut menyaksikan kejadian itu akhirnya berbicara. Dengan suara berat, ia berkata, "Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, kita datang ke Tanah Suci bukan hanya membawa jasad, tetapi juga hati dan niat kita. Jika kita datang dengan kesombongan, kelalaian, dan mengabaikan hak-hak Allah, maka Dia berkuasa untuk menunjukkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara yang tidak kita duga." Kata-katanya menusuk kalbu setiap jemaah yang ada di sana. Beberapa orang yang sebelumnya acuh kini mulai menangis, teringat akan dosa-dosa yang mungkin selama ini mereka anggap remeh. Beberapa di antara mereka langsung mengangkat tangan, berdoa dengan sepenuh hati,
meminta ampunan kepada Allah. Suasana Masjidil Haram perlahan kembali seperti semula. Tawaf kembali berlangsung. Jemaah kembali melanjutkan ibadah mereka. Namun, bagi mereka yang menyaksikan peristiwa itu, sesuatu telah berubah dalam hati mereka. Mereka sadar, ibadah bukan hanya gerakan fisik semata, melainkan perjalanan jiwa yang membutuhkan ketulusan dan kepasrahan. Dan siapapun yang mencoba mempermainkan atau meremehkan ketetapan Allah, bisa saja mengalami hal yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Masjidil Haram kembali tenang, tetapi kisah ini tetap bergaung dalam ingatan setiap jemaah yang hadir. Mereka akan membawa cerita ini pulang ke negeri masing-masing, bukan sebagai sekadar kejadian aneh, tetapi sebagai pelajaran hidup yang akan terus mereka renungkan.